Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, pendirian anak usaha tersebut dilakukan melalui entitas yang secara langsung dimiliki lebih dari 99% oleh perseroan. Keinformasi emiten pemirsa, PT Petrosia Tbk atau PTRO memperkuat ekosistem bisnis perseroan melalui pendirian 3 anak usaha baru. Aksi ini sebagai bagian dari langkah strategis jangka menengah dan panjang untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, pendirian anak usaha tersebut dilakukan melalui entitas yang secara langsung dimiliki lebih dari 99% oleh perseroan. Di antaranya, PT Petrosi Infrastruktur Nusantara, PIN, PT Petrosi Engineering Procurement Construction, PEPC, dan PT Reka Karsa Karya Nusantara, REKAN. Adapun 3 anak usaha baru yang dibentuk meliputi PT Petrosindo Investama Sinergi yang berperan sebagai entitas pendukung strategis di bidang jasa konsultasi manajemen dan perdagangan besar, termasuk pengelolaan dan pengendalian entitas usaha. Entitas ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola grup serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan strategis perseroan. Selanjutnya, PT Petrosindo Sinergi alur difokuskan ke pengelolaan dan konsultasi keuangan dan asuransi, serta penyediaan layanan profesional di bidang konsultasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi keuangan dan efektivitas operasional. PT Petrosindo Sinergi Samudra dirancang untuk mendukung pengembangan kapabilitas layanan profesional, khususnya dalam pengelolaan dan konsultasi keuangan, dan sebagai bagian dari penguatan ekosistem bisnis dan sinergi usaha perseroan. Direktur Utama PT Petrosi Tbk, PTRO, Michael mengatakan, pendirian anak usaha baru ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk membangun fondasi pertumbuhan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan penguatan kapabilitas internal dan sinergi dengan grup Petrindo, Petrosi berada pada posisi yang semakin solid untuk menangkap peluang pertumbuhan ke depan. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, saham PTRO mengalami koreksi cukup dalam, kembali mengalami auto reject bawah pemirsa 14,89% dari posisi pelemahan, meskipun menyampaikan informasi dari sisi fundamental cukup positif. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham PTRO di sepanjang perdagangan hari ini, dan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa. Kita ke grafis yang pertama, di mana posisi dari saham PTRO dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.050 pemirsa. 7.050 penutupan di perdagangan pekan lalu maksud kami, kemudian dibuka di zona hijau di 7.075 dan menguat ke 7.100-an intraday tertinggi hari ini. Namun 10.35 penutupan sesi pertama siang tadi dan pembukaan sesi kedua ya untuk PTRO ini mengalami pelemahan yang cukup dalam 14,89% di level 6.000-an pemirsa, auto reject bawah. Kita akan coba lihat posisi pergerakan saham PTRO dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda di 9 September pemirsa, harga saham PTRO masih berada di level 3.470-an, 22 Oktober melesat ke 7.500, dan selanjutnya 24 November di 9.825, 11 Desember naik tinggi ke 11.025, dan di 15 Januari sempat menembus di level 12.900-an. Kemudian di tengah dari beberapa sentimen yang berkembang, terutama dari sisi MSCI, saham PTRO mengalami koreksi yang cukup dalam. Hari ini sudah berada di harga 6.000, level terendah dalam beberapa waktu terakhir, melemah di 14,89%. Dari sisi valuasi pemirsa, kita akan coba lihat dari beberapa indikator. Price earning ratio-nya di 390,99 kali, PSR-nya di 4,51 kali, dan PBV-nya 14,84 kali, dan PCFR-nya di 17,985,61 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
pemirsa, di mana laju nilai tukar rupiah tertahan di perdagangan awal pekan, dibayangi penguatan indeks dolar Amerika usai penunjukan Ketua The Fed yang baru. Dikutip dari Tarteh hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,12% di level 16.875 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka di posisi 16.770 per dolar Amerika, menguat tipis di 0,06%. Terbatasnya penguatan rupiah sejalan dengan penguatan dolar Amerika di 0,2% ke 97,185 setelah pekan lalu bergerak volatile dan secara keseluruhan masih melemah di 0,60% ke 96,991. Sementara dari sisi eksternal, indeks dolar kembali menguat seiring respon investor terhadap kemungkinan arah kebijakan The Fed di bawah potensi kepemimpinan Kevin Warsh. Meski pasar menilai masih cenderung mendukung pemangkasan suku bunga, investor juga memperkirakan Warsh akan mendorong pengetatan neraca The Fed yang umumnya menopang dolar karena mengurangi likuiditas di pasar. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.804 rupiah, update pasca penutupan, pelemahan terbatas di 0,12% di 16.785 rupiah. Kemudian terhadap euro di 20.050 rupiah, pound sterling di level 22.977 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 108,69 rupiah. Harga emas lanjutkan koreksi dalam di awal pekan pasca ditunjuknya Kevin Warsh sebagai Ketua The Fed. Harga minyak anjlok 3% di tengah pasar cermati ketegangan Amerika dan Iran, sementara harga batubara melejit di akhir pekan lalu seiring China akan membangun 100 pembangkit PLTU batubara di 2026. Harga emas lanjutkan koreksi dalam di awal pekan, tertekan penguatan dolar Amerika Serikat karena investor menilai hasil Ketua The Fed pilihan Presiden Amerika Donald Trump, Kevin Warsh, terhadap pemotongan suku bunga. Dikutip dari Reuters, Senin pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, harga emas spot anjlok 1,5% di 4.793,97 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya, harga emas jatuh di Jumat pekan lalu dan menuju penurunan harian terbesar sejak 1983. Spot emas turun 9,5% di 4.883,62 dolar Amerika per troy ounce setelah sebelumnya mencapai rekor tertinggi di 5.592,82. Harga minyak mentah anjlok 3% di Senin pagi waktu Asia, di tengah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan di akhir pekan Iran serius berbicara dengan Washington dan menandakan deeskalasi dengan anggota OPEC. Setelah risiko serangan militer mendorong harga ke level tertinggi beberapa bulan. Dikutip dari Reuters, Senin pagi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, minyak mentah Brent pengiriman April 2026 melemah 2,9% di 67,28 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI Amerika anjlok 3,1% di 63,17 dolar Amerika per barel. Harga batu bara melejit di Jumat pekan lalu, didorong solidnya permintaan listrik terutama dari Cina sebagai konsumen batu bara termal terbesar di dunia. Dijadwalkan akan meluncur lebih dari 100 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara sepanjang tahun ini, di luar lebih dari 400 unit pembangkit yang saat ini masih dalam tahap konstruksi. Harga batu bara Newcastle untuk pengiriman Februari 2026 melejit 5,75 dolar Amerika di 117,5 dolar Amerika per ton. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat pemirsa, di mana minyak WTI tampaknya pelemahan semakin dalam, melemah di 5,20% di 61,81 dolar Amerika per barrel. Nikel juga melemah dalam di 5,91% di 16.652 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 4,23% di 4.550 dolar Amerika per troy ounce, sementara SPO melemah di 2,08% di 4.229 ringgit Malaysia per tonnya.